Bab 2791, Pemicu. Saat ini, ada beberapa penjaga di dalam kota yang mengenakan baju besi perak dan aura kuat, yang memeriksa semua orang yang masuk. Terlebih lagi, para penjaga ini semuanya berada di alam fusion tingkat ketiga, setingkat dengan tetua ketiga. Ini pasti mengejutkan Dev. Ini hanya beberapa penjaga, tetapi mereka dapat memiliki kekuatan alam fusion tingkat ketiga. Ini terlalu abnormal. Anda harus mengetahui kekuatan fusion realm tingkat ketiga. Di beberapa sekte, mereka semua adalah tetua dan kapten. Jika Biksu Fusion Realm tingkat ketiga melihat gerbangnya, dia mungkin akan ditertawakan sampai mati. Dev hanya bisa menghela nafas, kekuatan Kabupaten Jialing memang luar biasa saat ini. Dev sangat ingin tahu siapa putri Kabupaten Jialing itu. Ketika Dev dan yang lainnya sedang melewati pusat kota, mereka dihentikan oleh beberapa penjaga. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Seorang penjaga menghentikan Dev dan yang lainnya dan bertanya. Kami dari Sekte Kuali Giok, di sini untuk menghadiri pertemuan Master Kedokteran. Tetua ketiga melangkah maju, mengeluarkan benda yang mirip dengan plakat Giok, dan menyerahkannya. Penjaga itu menyentuh telapak tangannya dengan lembut, lalu mengangguk, menyerahkan kembali token Giok itu kepada tetua ketiga dan berkata, masuk. Tetua ketiga menyimpan token Giok itu dan memimpin Dev dan yang lainnya ke dalam kota. Tapi saat Dev hendak melewati gerbang kota, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan kemudian penghalang berhenti di depan Dev. Dev tercengang, dia tidak menyangka ada formasi di depan gerbang kota. Tapi kenapa tidak apa-apa kalau orang lain masuk, tapi formasinya aktif begitu saya lewat? Ketika para penjaga melihat formasi diaktifkan dan Dev diblokir oleh formasi tersebut, mereka semua merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh dan segera mengambil senjata mereka untuk mengepung Dev. Beraninya kamu, seorang kultivator iblis, untuk masuk ke Kabupaten Jialing kami. Betapa beraninya kamu. Beberapa penjaga menghentikan Dev dan hendak mengambil tindakan. Kalian, salah paham, ini adalah anggota Sekte Kuali Giok saya, bagaimana bisa dia menjadi pembudidaya iblis? Melihat ini, tetua ketiga buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan. Pada saat ini, Dev akhirnya mengerti mengapa formasi ini hanya akan diaktifkan ketika dia melewatinya. Karena Dev memakan manik-manik ajaib wanita tua itu, dia memiliki energi iblis di tubuhnya. Selain itu, belum lama ini, dia menyedot energi iblis dari Su Xingyu, yang membuat tubuh Dev memiliki jumlah energi iblis yang lebih banyak. Dev tidak menyangka ada formasi untuk mendeteksi pembudidaya iblis, jadi dia tidak menyembunyikan aura iblis di tubuhnya. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Formasi ini dibuat oleh sang putri sendiri, bagaimana mungkin kita salah? Kamu kultivator iblis, cepat tangkap kami, jangan biarkan kami melakukannya. Seorang penjaga berteriak dengan gugup. Kamu benar-benar salah, aku sebenarnya bukan seorang kultivator iblis. Dev menyembunyikan aura iblis di dalam tubuhnya, karena aura iblis di tubuh Dev tidak berat, dan kekuatan iblis telah lama disempurnakan oleh Dev menjadi kekuatan 3 klan, dan aura iblisnya bahkan lebih sedikit. Kenapa Dev mampu menyembunyikan auranya dengan sempurna? Kemudian Dev dengan ringan menyentuh formasi di depannya dengan telapak tangannya. Formasi itu menghilang seketika di bawah sentuhan Dev. Dan Dev juga masuk ke dalam kota dengan utuh. Apakah kamu melihat bahwa aku masuk? Aku sama sekali bukan seorang kultivator iblis. Setelah Dev masuk ke dalam kota, dia berkata kepada penjaga. Ketika beberapa penjaga melihat ini, mereka semua tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu sedang mencoba. Penjaga itu meminta Dev untuk mencobanya. Dev masuk dan keluar dari gerbang dalam kota beberapa kali tanpa mengaktifkan formasi. Ini sungguh aneh, apakah memang ada yang salah dengan formasi ini? Penjaga itu menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Pasti ada yang salah dengan formasinya. Kami dari Sekte Kuali Giok, dan banyak orang mengenal kami. Bagaimana kami bisa menjadi pembudidaya iblis? Kata tetua ketiga kepada penjaga. Kalian masuk. Melihat formasi itu tidak diaktifkan, penjaga itu melambaikan tangannya dan membiarkan Dev dan yang lainnya masuk. Bab 2792, burung phoenix yang putus asa lebih buruk dari ayam. Bagian dalam kota sangat ramai, dengan kios-kios di mana-mana, seperti pasar, dan terdapat arena di 4 arah bagian dalam kota, tenggara dan barat laut, untuk bersaing. Dev dan yang lainnya berjalan lama sebelum dibawa ke halaman terpencil oleh tetua ketiga. Halamannya tidak terlihat besar, tapi sangat rapi. Ini adalah tempat peristirahatan Sekte Kuali Giok kami di Kabupaten Jialing. Kami membeli halaman kecil ini. Kata tetua ketiga. Tetua ketiga, untuk sekte sebesar itu, terlalu pelit untuk membeli halaman sekecil itu sebagai tempat peristirahatan. Dev tidak bisa menahan senyum. Tuan Dev tidak menyadari bahwa rumah di sini terlalu mahal. Dengan sumber keuangan dari Sekte Kuali Giok kami, sangat sulit untuk membelinya.
Sejujurnya, ketika kami datang untuk menghadiri asosiasi apoteker, kami baru saja menyewa rumah untuk ditinggali. Hanya setelah Hui Xiao menjadi pemimpin sekte barulah sekte Kuali Giok memiliki uang untuk membeli halaman kecil ini di sini. Halaman terpencil dan tidak mencolok ini menghabiskan jutaan koin spiritual. Kata tetua ketiga dengan rasa malu. Setelah mendengar ini, Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun, sekte Kuali Giok dulunya adalah orang yang dermawan, menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang tanpa meminta imbalan apapun. Tentu saja, seluruh sekte itu miskin. Sejak Hui Xiao menjadi pemimpin sekte, dia mulai menghasilkan uang dengan menggunakan apoteker dari sekte Kuali Giok, baru setelah itu dia dapat membangun kembali sekte tersebut dan bahkan membeli halaman di sini. Tetua ketiga, yang tinggal di rumah mewah tidak jauh dari sana? Kaisar Iblis Yihe bertanya sambil menunjuk ke area rumah mewah tidak jauh dari halaman. Itu adalah rumah-rumah besar. Itu dibeli oleh beberapa sekte besar atau biksu kaya. Kudengar bagian dalamnya sangat indah. Ada susunan pengumpulan roh di setiap rumah besar, dan ada juga pelayan cantik yang melayani mereka. Hanya saja harganya terlalu mahal. Aku belum pernah ke sana, dan sekte Kuali Giok kita tidak mampu membelinya. Tetua ketiga melihat ke area itu dan berkata dengan rasa iri di matanya. Itu hanya sebuah rumah besar. Seberapa mahal harganya? Ketika saya membawanya kembali ke kota Kekaisaran Iblis, saya akan membelinya dan memberikannya kepada Anda, sekte Kuali Giok. Saya tidak akan tinggal di halaman kecil yang kumuh ini lagi. Yihe berkata dengan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Yihe, tetua ketiga tetap diam bagaimanapun. Sebagai Kaisar Iblis dari kota Kaisar Iblis, sangat mudah untuk membeli rumah besar di sini. Hanya saja sekarang Kaisar Iblis Yihe telah diusir dari kota Kaisar Iblis. Seperti kata pepatah, burung phoenix yang putus asa lebih buruk dari ayam, dan sekarang Yihe tidak memiliki banyak koin spiritual. Oke, sisanya kita bicarakan nanti. Ayo masuk dan istirahat dulu. Dev berkata kepada beberapa orang. Dev juga ingin melihat lebih dekat buah petir hari itu, tetapi karena dia sedang terburu-buru, Dev tidak memeriksanya dengan cermat. Beberapa orang memasuki halaman kecil, tetapi hanya ada 2 ruangan tempat mereka bisa beristirahat. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan, jadi sulit untuk mengalokasikan 2 kamar. Jika Dev dan 3 laki-laki lainnya diizinkan tinggal dalam 1 kamar, pasti akan agak ramai. Kaisar Iblis Yihe, menurutku kita berdua bisa puas satu sama lain di ruangan yang sama. Seperti yang dikatakan tetua ketiga, dia menarik Yihe ke sebuah ruangan tanpa penjelasan apapun. Kali ini hanya tersisa Dev dan Liu Ruyan. Keduanya hanya bisa berbagi kamar. Dev tidak boleh tidur di halaman. Ayo masuk juga. Liu Ruyan tersipu, lalu meraih tangan Dev dan berjalan ke ruangan lain. Melihat Liu Ruyan mengambil inisiatif seperti itu, Dev tidak menolak. Setelah memasuki ruangan, Liu Ruyan hanya membereskannya, sementara Dev mengeluarkan buah guntur langit dari cincin penyimpanan. Buah guntur langit memancarkan kilau samar, dan benda-benda seperti kilat menyambar di dalamnya. Apakah ini buah guntur langit? Indah sekali. Melihat ini, Liu Ruyan dengan bersemangat mengulurkan tangan dan menghapusnya. Ah! Tapi begitu Liu Ruyan menyentuhnya, benda itu langsung terpental, seolah-olah dia tertusuk jarum. Bab 2793, malam ini. Buah guntur langit sebenarnya masih membawa kekuatan guntur dan kilat? Liu Ruyan berkata dengan terkejut. Tentu saja, hal yang istimewa dari buah guntur surgawi ini adalah kekuatan guntur dan kilat. Saya ingin tahu apakah kekuatan saya akan meningkat setelah memakan buah guntur surgawi ini. Dev melihat buah guntur langit di tangannya, matanya penuh antisipasi. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya? Liu Ruyan berkata. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, untuk memakan buah guntur hari ini, kamu perlu memurnikannya. Sepertinya tidak akan mudah untuk memurnikan buah guntur. Jika kamu melewatkan pertemuan apoteker, kamu akan mendapat masalah. Makan saja nanti. Dev menyimpan buah guntur langit lagi. Jika dia melewatkan pertemuan apoteker karena memurnikan buah guntur langit, dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Lagi pula, buah guntur langit sudah ada di tanganku dan aku bisa memakannya kapan saja. Tapi asosiasi master kedokteran hanya diadakan setahun sekali. Mari tidur. Liu Ruyan memandang Dev, wajahnya memerah dan berkata. Dev mengangguk, lalu berbaring di tempat tidur, dan ketika Liu Ruyan melihat ini, dia langsung berbaring di atas Dev. Kali ini, Dev tidak menolak. Malam itu, ruangan itu penuh dengan musim semi, dan suara gembira Liu Ruyan terus keluar. Keesokan paginya, tetua ketiga dan Yihe keluar ruangan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mereka tidak bisa tidur nyenyak malam itu, dan mereka tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Ketika Liu Ruyan keluar ruangan dengan wajah bahagia, melihat tetua ketiga dan Yihe, dia langsung tersipu malu dan buru-buru berjalan ke samping. Tuan Dev, bagaimana tidurmu tadi malam? Tetua ketiga memandang Dev yang keluar dan bertanya dengan geli. Bagus.
Dev tersenyum ringan bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang pernah ke sini sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu malu. Masih ada 2 hari sebelum asosiasi apoteker. Saya akan membawa Tuan Dev berkeliling Kabupaten Jialing. Tuan Dev, mari kita lihat apakah ada yang Anda butuhkan di Kabupaten Jialing. Ada banyak jenis tumbuhan langka di sini. Tetua ketiga ingin mengajak Dev melihat ramuan mana yang dapat menyembuhkan racun di Yihe. Hanya saja Dev tidak tahu jenis racun apa yang diracuni Yihe saat ini, dan dia tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak bisa menggunakan obatnya. Tapi Dev lebih tertarik pada beberapa arena di Kabupaten Jialing. Tetua ketiga, saya tidak akan melihat ramuannya. Selama pertemuan alkimia, berbagai ramuan dan ramuan akan muncul. Ayo pergi ke arena dan lihat apa yang menyenangkan, kata Dev. Tetua ketiga mengangguk, lalu memimpin Dev dan yang lainnya keluar halaman. Tuan Dev, arena mana yang harus kita datangi? Ada 4 arena di Tenggara, Barat Laut, dan Tenggara. Setiap arena mewakili dunia yang berbeda. Arena Timur berasal dari alam fusion tingkat pertama hingga ketiga, dan arena Selatan dari alam fusion tingkat keempat hingga keenam. Arena Barat adalah untuk alam fusion tingkat ke-7 hingga ke-8, sedangkan arena paling utara adalah arena puncak alam fusion tingkat ke-9. Arena di dalam kota hanya dapat diikuti oleh para biksu alam penggabungan, sedangkan arena di luar kota hanya dapat diikuti oleh para biksu alam transformasi. Sedangkan bagi para beku yang berada dalam tahap kesengsaraan, mereka tidak diperbolehkan bertarung. Lagi pula, dalam tahap kesengsaraan, kekuatannya meningkat secara geometris dan kekuatan penghancurnya terlalu besar. Jika para biksu yang terburu-buru melarikan diri dari pertarungan kesengsaraan di Kabupaten Jialing, seluruh Kabupaten Jialing mungkin akan hancur. Tetua ketiga dengan hati-hati menjelaskan setiap arena kepada Dev. Benarkah hanya 2 pihak yang memiliki dendam yang bisa bersaing di arena ini? Dev bertanya. Biasanya kompetisi hanya untuk bertaruh satu sama lain dan untuk memenangkan sumber daya. Jika Anda hanya bisa memasuki arena karena dendam, maka banyak arena yang sudah lama ditinggalkan, kata tetua ketiga. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa arena ini hanyalah tempat perjudian kecil, tetapi hanya dengan cara inilah arena tersebut dapat menarik lebih banyak orang. Ayo pergi ke arena timur dulu, kata Dev. Bab 2794, Taruhan. Lagi pula, dengan kondisi mereka saat ini, mereka hanya bisa pergi ke arena timur. Tetua ketiga mengangguk, lalu memimpin Dev dan yang lainnya menuju arena di timur. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak biksu dari alam fusion tingkat pertama hingga ketiga, dan mereka semua bergegas menuju arena. Semua orang menatap mata mereka dan banyak bicara. Kemarin, orang kuat pemurni tubuh kuno itu benar-benar kuat. Dia memenangkan 9 pertandingan sekaligus. Kudengar dia memenangkan puluhan juta koin spiritual saja. Orang kuat itu luar biasa. Dia berada di alam fusion tingkat ketiga. Saya mendengar bahwa dia telah mengalahkan lawan di alam fusion tingkat keempat. Saya pikir dia akan mendominasi ring kali ini. Kudengar taruhan hari ini telah mencapai 50 juta koin roh, dan ada banyak jenis batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat apakah ada yang berani menantang. Saya mendengar bahwa orang kuat pemurni tubuh kuno ini datang dari ujung utara, membentang puluhan ribu mil. Saya ingin tahu apakah semua orang di sana seperti ini. Para biksu ini berbicara satu sama lain saat mereka berjalan, dan Dev di sampingnya berseri-seri dengan gembira. Tetua ketiga, mungkin Sekte Kuali Giok kita dapat mengubah lokasi kita di Kabupaten Jialing hari ini. Dev berkata sambil tersenyum. Dengan taruhan 50 juta koin spiritual dan batu serta tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak ada masalah dalam membeli rumah mewah di sini. Dan dia hanyalah Biksu Fusion Realm tingkat ketiga meskipun Dev adalah Biksu Fusion Realm tingkat kedua, jika dia ingin mengalahkan Biksu Fusion Realm tingkat ketiga, tidak ada perbedaan antara memukuli seorang anak. Tidak peduli prajurit pemurnian tubuh kuno macam apa dia tidak bisa menahan tamparan dari Dev. Tuan Dev, saya kira tidak ada yang berani masuk ke dalam ring hari ini. Tetua ketiga tersenyum dan berkata. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di ring, tetapi area sekitarnya diblokir, hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar. Dev sedikit terkejut, tetapi saat ini, tetua ketiga telah mengeluarkan koin roh dan menyerahkannya kepada penjaga yang datang ke pintu masuk. Melihat koin roh, penjaga itu melambaikan tangannya dan membiarkan Dev dan yang lainnya masuk. Tuan Dev, jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar biaya terlebih dahulu, kata tetua ketiga. Dev melihat kerumunan orang di sekitar arena, biaya masuk yang dibayar oleh begitu banyak orang saja mungkin banyak. Saat ini, Dev semakin mengagumi kecerdasan bisnis putri Kabupaten Jialing. Dev dan yang lainnya berkerumun di tepi ring, lalu melihat ke arah ring. Pada saat ini, di satu sisi arena, ditempatkan batu dan tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan juga ada 50 juta koin spiritual. Ini adalah taruhan untuk arena hari ini.
Segera setelah itu, dari sisi ring, seorang pria jangkung dan kuat dari alam fusion tingkat ketiga, mengenakan kulit binatang dan memegang kapak raksasa di tangannya, berjalan ke atas ring. Pria kuat ini membawa rasa liar, dan aura yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Dev menemukan bahwa aura orang kuat ini agak berbeda dari biksu lainnya, dia sepertinya memiliki aura ras binatang, tetapi sangat lemah, lebih seperti aura ras manusia. Saya tidak menyangka bahwa di dunia surga dan bumi ini, pemurni tubuh kuno seperti itu benar-benar ada. Yihe memandang pria kuat di atas ring dan merasa sedikit terkejut. Apa? Tahukah kamu orang-orang ini? Saya merasa aura orang-orang ini berbeda dari biksu lainnya, dan mereka sepertinya memiliki aura suku binatang. Dev bertanya pada Yihe. Yihe mengangguk dan berkata, ya, pemurni tubuh kuno semacam ini memang memiliki darah ras binatang yang mengalir di tubuhnya. Mereka adalah keturunan manusia dan binatang. Kudengar nenek moyang mereka adalah monster beruang es. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada cara bagi ras manusia untuk bergabung dengan ras orc? Dev memandang Yihe dengan heran. Bagaimanapun, inilah yang dikatakan Yihe dan Isa, dan itu memang tercatat dalam buku kuno para orc. Orang-orang ini berbeda karena mereka tidak mempraktikkan teknik energi spiritual, tetapi teknik pemurnian tubuh kuno, yang disebut penggunaan energi untuk mengangkut tenaga. Jadi, kombinasi manusia dan binatang tidak berdampak pada mereka, tapi jumlah orang seperti mereka sangat sedikit sehingga saya mengira mereka sudah punah. Yihe menjelaskan. Bab 2795, menindas pria dan mendominasi wanita. Setelah mendengar ini, Dev segera memahami bahwa teknik pemurnian fisik kuno yang dibicarakan Yihe seharusnya adalah seni bela diri di dunia sekuler. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu di dunia sekuler, mengobrak-abrik ruang dan waktu dan datang ke dunia surga dan manusia, dan kemudian terus berlatih dengan teknik pemurnian tubuh, Anda akan menjadi biksu pemurnian tubuh kuno seperti ini. Namun, metode kultivasi semacam ini sangat lambat, dan sangat sulit untuk mencapai keabadian, sehingga banyak orang memilih metode energi spiritual. Tetapi karena orang-orang ini memiliki bagian dari garis keturunan orc, mereka seharusnya tidak cocok dengan metode energi spiritual, jadi mereka memilih metode pemurnian tubuh. Hari ini, bisakah seseorang naik ke panggung untuk menantangku? Pria kuat itu tampak sombong, dan suaranya seperti ledakan guntur yang besar, berdengung di telinga semua orang. Semua orang memandang pria kuat di depan mereka dan tetap diam. Meski taruhannya sangat menggiurkan, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Kalian pasti tahu kalau setelah masuk ring, hidup mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan. Jika skill kalian tidak sebaik orang lain, kalian tidak boleh mengeluh meski dipukul sampai mati. Jadi meskipun orang-orang ini tahu bahwa taruhannya menggiurkan, jika nyawa mereka hilang, apa gunanya meminta lebih banyak? Melihat tidak ada yang naik ke atas panggung, lelaki kuat itu tertawa dan berkata, kita semua pengecut, tidak ada yang berani bersaing dengan saya? Saya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini, dan jika saya hanya membawa kembali benda kecil ini, saya tidak akan mampu bersaing. Bahkan jika orang kuat menertawakan semua orang sebagai pengecut, tidak ada yang berani naik panggung. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa waktunya telah tiba baginya untuk melangkah maju. Tetapi ketika Dev hendak memasuki ring, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh darinya. Watan, aku sudah mengikutimu selama berhari-hari, dan aku tahu kamu akan datang ke sini untuk bertarung. Apakah karena kalian orang barbar tidak bisa bertahan lagi, jadi kamu datang sejauh ini untuk mendapatkan sumber daya? Saat suara itu terdengar, seorang pemuda yang memegang kipas lipat melompat ke atas panggung. Pemuda itu juga merupakan biksu tingkat ketiga di alam fusion, dan sepertinya dia mengenal pria kuat ini dengan baik. Setelah Nawatan melihat pemuda itu, dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, Gao Qiji, mengapa keluarga Gaomu selalu mendapat masalah dengan kami? Di ujung utara, semua sumber daya dikendalikan oleh keluarga Gao Anda. Jika kami tidak bersaing dengan Anda, bukankah Anda harus mengusir kami dan membunuh kami semua? Wagong memasang ekspresi marah di wajahnya dan menatap tajam ke arah Gao Qiji. Di ujung utara, orang-orang dari keluarga Gao juga ada di sini. Mendengar perkataan Nawatan, tetua ketiga sedikit terkejut dan berkata, Tetua ketiga, keluarga Gao macam apa yang kamu kenal? Dev bertanya. Saya hanya mendengar bahwa keluarga Gao sangat berkuasa di ujung utara, tapi saya tidak tahu banyak tentangnya. Tetapi tampaknya keluarga Gao memiliki dendam terhadap mengikuti para biksu pemurni tubuh kuno ini. Kata tetua ketiga. Sepertinya, mari kita lihat dan bicara. Dev mengangguk. Saat ini, Gao Qiji di atas ring tidak menganggapnya serius saat menghadapi kemarahan Watan, dan berkata sambil mencibir, selama kamu bergabung dengan keluarga Gaoku, akan ada sumber daya yang tersedia, dan kamu tidak perlu melakukannya. Melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya untuk mendapatkan sumber daya. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa di ujung utara,
hanya keluarga Gao kita yang bisa ada, dan tidak ada sesuatu pun yang bukan milik keluarga Gao saya yang boleh ada. Dan hal-hal yang disukai keluarga Gaoku cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Gao kita. Kata-kata Gao Qiji sangat arogan. Semua orang membicarakan kata-kata Gao Qiji, tetapi ujung utara jauh dan lingkungannya keras, jadi mungkin tidak ada yang pergi ke sana untuk bersaing dengan keluarga Gao untuk mendapatkan sumber daya. Dev, sebaliknya, sedikit muak dengan kata-kata Gao Qiji, tetapi seorang biksu Fusion Realm tingkat ketiga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ini menunjukkan betapa arogannya keluarga Gao di ujung utara. Bah, keluarga Gaomu melakukan segala macam kejahatan, menindas pria dan wanita. Bagaimana aku bisa bergabung dengan keluarga Gaomu? Bahkan jika aku, klan pemurnian tubuh kuno, mati, tidak mungkin aku bisa berkompromi. Watang meludah dengan keras. Bab 2796, Beku. Karena kamu tidak mau tunduk pada keluarga Gaoku, maka derita saja kematian. Gao Qiji tersenyum dingin, lalu melambai secara provokatif ke arah Tong. Sepertinya Gao Qiji sama sekali tidak takut dengan Watan, meski keduanya berada di level yang sama, namun nampaknya Gao Qiji lebih kuat. Wagong memelototi Gao Qiji dan mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa dari segi kekuatan, dia bukanlah lawan Gao Qiji, tapi sekarang di atas ring, Wagong tidak punya cara untuk mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, Wagong tiba-tiba mengertakkan gigi, melambaikan kapak raksasa di tangannya, dan menuju ke arah Gao Qiji. Kapak raksasa itu merobek kehampaan, langsung tiba di depan Gao Qiji, dan menyerang Gao Qiji dengan ganas. Gao Qiji tersenyum dingin, melangkah mundur dengan ringan, lalu awan kabut putih muncul dari ujung jarinya, lalu dia mengetuk ringan kapak raksasa di dalam toples. Dalam sekejap, udara yang sangat dingin menyebar dari ring ke sekeliling, semua orang merasakan udara tiba-tiba menjadi dingin, dan mereka tidak bisa menahan untuk mengencangkan pakaian mereka. Dan melihat kapak raksasa di tangan Wagong, saat ini dengan cepat membentuk embun beku, dan embun beku masih menyebar ke lengan Wagong. Wagong menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru membuang kapak raksasa di tangannya, dan mundur. Namun udara dingin tidak hilang hanya karena Wagong membuang kapak raksasa di tangannya, sebaliknya, udara dingin mulai menyebar ke seluruh ring melalui kapak raksasa tersebut. Cincin besar itu juga membentuk embun beku dalam sekejap dan membeku sepenuhnya. Setelah melihat ini, Wagong tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia melompat dan berencana untuk melompat keluar dari ring. Meski melompat keluar ring berarti kalah, setidaknya Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda. Namun saat Wagong melompat, Gao Qiji juga bergerak, melompat, lalu menendang tubuh besar Wagong dengan keras. Bang! Tubuh Wagong membentur ring dengan keras, dan kakinya dengan cepat membentuk embun beku, membuat Wagong tidak bisa bergerak. Ah! Watan meraung, tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan auranya langsung naik ke puncak alam fusion tingkat ketiga. Aura yang sangat kuat dan mendominasi keluar dari tubuh Wagong. Embun beku di kaki Wagong mulai perlahan pecah, dan akhirnya Wagong terbebas. HMPH, aku bahkan menggunakan kekuatan binatang di tubuhku, tapi sayang itu tidak berguna. Kamu pasti akan mati hari ini? Gao Qiji mendengus dingin dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke bawah. Saya melihat es tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas ring, es ini seperti pisau tajam, langsung menuju Tong. Melihat ini, Wagong meraung lagi dan menghantamkan tinjunya ke atas ring, kekuatan besar menyebar melalui ring ke sekeliling. Gaya ini menimbulkan suara gemuruh seiring dengan benturan es yang terus bermunculan di atas ring. Semua es pecah dan berubah menjadi kabut putih. Kabut putih ini langsung menelan Wagong, dan sosok Wagong menghilang di atas ring. Saat semua orang bingung, kabut putih menghilang, dan tubuh Wagong muncul kembali. Namun saat ini seluruh tubuh Wagong telah membeku, tubuhnya tidak bisa bergerak lagi, hanya mata dan mulutnya yang masih bergerak. Gao Qiji mengangkat sudut mulutnya, berjalan ke arah Wagong dan berkata, "Sekarang tahukah kamu betapa kuatnya saya? Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia setia kepada keluarga Gao saya?" Bah, sudah kubilang sebelumnya, biarpun aku mati, aku, klan pemurnian tubuh kuno, tidak akan setia pada keluarga Gaomu. Meski Watan sudah dikendalikan, dia tetap menolak menyerah. Anak baik, karena kamu tidak setia, pergilah ke neraka. Setelah Gao Qiji selesai berbicara, cahaya dingin muncul di matanya, dan kemudian Taizang menamparkan toples ubin. Bab 2797, Dedikasi. Wagong menyaksikan Gao Qiji menamparnya dengan telapak tangannya, tetapi dia tidak memiliki ruang untuk melawan, jadi dia menutup matanya dan menunggu kematian sang jenderal. Namun saat telapak tangan Gao Qiji hendak mendarat di Wagong, tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat besar menyebabkan tubuh Wagong terbang mundur, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di luar ring. Embun beku di tubuh Wagong juga pecah karena terjatuh, memungkinkan Wagong mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak.
Gao Qiji tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi, dan langsung terkejut. Lalu dia mengerutkan kening, menatap orang-orang di sekitarnya dan berkata, siapa yang akan menyelamatkan orang ini? Gao Qiji tahu bahwa seseorang pasti diam-diam menyelamatkan Watang, jika tidak, Watang akan mati. Namun kini Wachong sudah sampai di luar ring dan mendarat di tanah, artinya Wei Chang telah kalah, dan Gao Qiji tidak bisa lagi menyerang Wei Chang. Wajah Wagong juga penuh dengan keraguan, lalu dia melihat orang-orang di belakangnya, ketika matanya melirik ke arah Dev, dia langsung berhenti. Karena aura pengisapan barusan sangat mirip dengan aura di tubuh Dev, dan aura ini juga sepertinya memiliki aura orc yang samar-samar. Meskipun Wagong menyadari bahwa Dev harus menjadi orang yang menyelamatkannya, dia tidak mengatakannya dengan lantang, lagi pula, jika dia menyelamatkannya, dia akan menyinggung keluarga Gao. Dev memilih untuk mengambil tindakan secara diam-diam, jelas karena dia tidak ingin menyinggung keluarga Gao, jadi Wagong tidak bisa memberitahu Dev saat ini. Pada saat ini, Gao Qiji, yang sangat marah, memandang semua orang dan tidak ada yang mengakuinya, jadi dia berkata dengan wajah galak, sekarang Watang telah kalah, koin dan sumber daya spiritual ini adalah milikku. Saya akan menggunakan barang-barang ini, menambahkan 10 juta koin spiritual, dan terus berkompetisi. Apakah ada di antara Anda yang berani naik ke panggung untuk bersaing dengan saya? Orang yang baru saja melakukan gerakan rahasia, jika kamu punya nyali, naiklah ke panggung dan tantang aku. Gao Qiji tidak tahu siapa orang itu, jadi dia menggunakan taruhan besar ini untuk memikat orang yang baru saja membantu Wagang mengambil tindakan. Semua orang saling memandang dengan kaget, dan tidak ada yang berani naik ke atas panggung, lagi pula, mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Tong, jadi siapa yang berani berurusan dengan Gao Qiji? Terlebih lagi, semua orang juga sangat penasaran dengan orang yang diam-diam menyelamatkan Watan tadi, dan ingin tahu siapa dia. Tuan Dev, berhentilah berpura-pura, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Tetua ketiga memandang Dev sambil tersenyum. Dev baru saja melakukan gerakan rahasia, dan dia sudah menyadarinya. Untuk mendapatkan rumah yang lebih besar, saya akan memberikan sesuatu. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju ring. Gao Qiji menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada yang berbicara atau naik ke atas panggung. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang mengejek, dia menemukan Dev berjalan keluar dari kerumunan, dan kemudian berjalan perlahan menuju ring selangkah demi selangkah. Gao Qiji tercengang saat melihat Dev berjalan di atas panggung, karena dia mengetahui bahwa Dev hanya berada di alam fusion tingkat kedua, namun dia berani naik ke atas panggung? Ketika Nawatan melihat Dev di atas panggung, dia menjadi semakin yakin bahwa Dev lah yang baru saja menyelamatkannya. Ketika semua orang di bawah melihat Dev berjalan ke atas panggung, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Siapa orang ini? Dengan kekuatannya, dia berani naik ke sana? Orang ini sangat galak. Dia cukup kuat untuk berada di alam fusion tingkat kedua. Dia berani naik ke panggung untuk menantang seorang biksu di alam fusion tingkat ketiga. Apakah dia sudah gila? Kamu benar-benar menginginkan uang daripada nyawamu. Dari mana datangnya si bodoh ini? Perjalanan hari ini tidak sia-sia, sepertinya kalian bersenang-senang. Semua orang membicarakannya, tetapi mereka semua sepakat bahwa Dev akan sangat dipermalukan dan kemudian dikeluarkan dari ring. Atau mati langsung di atas panggung. Meskipun koin dan sumber daya spiritual ini sangat menggoda, tidak ada yang berani mengambil risiko mempertaruhkan nyawa mereka. Saat ini, hanya Liu Ruyan dan yang lainnya yang berbeda dari yang lain, semuanya dengan sedikit senyuman di wajah mereka, menunggu untuk menonton pertunjukan. Bab 2798, Tebak. Dev, yang berada di alam fusion tingkat kedua, akan sepenuhnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau setelah dia sampai di sana. Bahkan jika dia adalah biksu alam fusion tingkat kelima, Dev tidak akan meremehkannya. Apalagi biksu fusion realem tingkat ketiga. Saya di sini untuk meminta nasihat. Setelah Dev naik ke atas panggung, dia mengangkat tangannya ke arah Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji memandang Dev, dan kemudian berkata dengan nada meremehkan, saudaraku, apakah kamu yang diam-diam mengambil tindakan terhadap Tong tadi? Bagaimana menurutmu? Dev tidak mengakui atau menyangkal, membiarkan Gao Qiji menebak-nebak. Saya kira itu juga bukan Anda. Tidak mungkin menyelamatkan Nawatan di alam fusion tingkat kedua. Tetapi dengan kekuatan Anda berani naik ke panggung untuk menantang. Apakah Anda tidak takut mati? Gao Qiji bingung. Bagaimana mungkin orang dengan kekuatan Dev berani naik ke atas panggung? Dia baru saja menunjukkan kekuatannya. Bahkan Wagang, yang berada di alam fusion tingkat ketiga, tidak dapat melawan. Bagaimana bisa Dev, yang merupakan alam fusion tingkat kedua, berani muncul? Saya takut mati. Saya terlalu miskin dan ingin menghasilkan uang. Dev tersenyum tipis dan berkata, haha, lucu sekali. Kamu datang ke arena ini untuk mencari uang. Apa menurutmu dengan kekuatanmu, kamu bisa mengalahkanku dan mengambil taruhannya? Gao Qiji merasa terhibur oleh Dev.
Aku juga tidak tahu, tapi taruhannya sangat menggiurkan sehingga aku tidak bisa menahannya. Jika tidak, jika Anda mengaku kalah dan mundur, saya akan mengambil uang dan sumber daya, dan kita berdua akan berhenti berkelahi. Aku khawatir aku tidak akan memukulmu dengan ringan atau keras, dan aku akan menyakitimu. Dev bertanya dengan ekspresi berdiskusi. Kata-kata Dev membuat Gao Qiji tertegun sejenak, lalu dia bereaksi, "Wah, apa yang kamu katakan? Sakiti aku." Bahkan dengan tanganku di belakang, aku bisa menendangmu sampai mati. Apa kamu percaya? Saya tidak percaya, Dev menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Gao Qiji berkata bahwa dia akan mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Dev. Tunggu sebentar, kita sudah sepakat. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dengan tangan di belakang, kamu akan kalah. Dev berkata pada Gao Qiji. Tidak masalah. Jika aku tidak bisa menjatuhkanmu hanya dengan kakiku, aku akan kalah. Gao Qiji tampak percaya diri. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Gao dan biksu tingkat ketiga di alam fusion, jika dia tidak bisa menghadapi alam fusion tingkat kedua, dia pasti akan dimarahi ketika kembali ke keluarga Gao. Oke, silakan. Dev melambaikan tangannya dan berkata. Gao Qiji meletakkan tangannya di belakang punggung dan menendang Dev. Ketika Dev melihat tendangan Gao Qiji, dia buru-buru menghindar. Tendangan Gao Qiji mengenai dada Dev, jika Dev sedikit lebih lambat, dia akan ditendang. Saat ini, Dev tampak sedikit panik, seolah-olah dia lolos dari tendangan ini karena keberuntungan. Melihat tendangannya meleset, Gao Qiji menendangnya keluar lagi. Dev mengelak lagi. Gao Qiji tertegun sejenak, lalu kakinya seperti roda panas, menendang ke arah Dev secara bergantian. Dev tampak sangat malu, mencoba menghindar, dan bahkan jatuh ke atas panggung, menyebabkan semua orang tertawa. Gao Qiji sedikit cemas sekarang, dia telah menendang berkali-kali, tapi dia bahkan tidak memukul satupun. Dev bisa lolos dengan penyelesaian yang mendebarkan setiap saat. Sial, aku tidak percaya. Gao Qiji tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan udara dingin langsung menyebar ke dalam ring. Dia berencana menggunakan metode ini untuk memperlambat kecepatan menghindar Dev. Dev memandangi embun beku yang menyebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, dengan rasa jijik di matanya. Dev memadatkan api pamungkas di tubuhnya dengan kakinya, dan kemudian diam-diam menunggu sampai embun beku tiba. Segera, embun beku menyebar di sepanjang ring hingga ke kaki Dev, tetapi Dev tetap tidak bergerak. Melihat ini, Gao Qiji tersenyum. Selama kaki Dev dibekukan oleh embun beku, dia tidak akan bisa bergerak. Kemudian dia bisa menendangnya sampai mati. Bab 2799, tentara tidak pernah bosan dengan penipuan. Tapi saat Gao Qiji mencibir penuh kemenangan, dia tiba-tiba membeku, dan senyuman membeku di wajahnya. Saya melihat embun beku yang menyebar dengan cepat tiba-tiba berhenti setelah mencapai kaki Dev, tanpa bergerak maju sama sekali. Tampaknya Bing Xuang takut pada Dev dan tidak berani bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Gao Qiji mengerutkan kening, lalu berteriak keras, kabut dingin dalam jumlah besar keluar dari salah satu kakinya lagi, dan menginjak ring dengan keras. Kabut dingin mengikis arena, dan embun beku kembali menyebar ke seluruh arena. Namun, embun beku ini melewati Dev dan membekukan seluruh arena. Namun dalam jarak 1 meter dari kaki Dev, tidak ada embun beku sama sekali, apalagi Dev yang membekukan. Gao Qiji melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya dan merasa sangat aneh. Sial, itu benar-benar hantu, tapi menjebakmu dalam jarak ini sudah cukup. Setelah Gao Qiji mengutuk, dia melompat dan menendang Dev. Kabut dingin dalam jumlah besar memenuhi udara dan menuju ke arah Dev. Dev tersenyum menghina, menggerakkan tubuhnya, dan langsung meninggalkan tempat dia berdiri. Kali ini, tendangan Gao Qiji kembali meleset. Gao Qiji tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev dan menemukan bahwa di tempat Dev berdiri, embun beku telah menghilang. Kemanapun Dev pergi, embun beku akan hilang, hal ini membuat Gao Qiji bingung. Sepertinya kamu, Frost, sedikit takut padaku. Dev berkata pada Gao Qiji sambil bercanda. Sial, aku masih tidak percaya. Gao Qiji mengertakkan gigi dan menyerang Dev lagi. Dev baru saja menghindar, dan setiap kali dia menghindar dengan canggung, dia hampir tertabrak. Hal ini membuat Gao Qiji terus mempercepat serangannya. Dalam sekejap mata, Gao Qiji melepaskan ratusan tendangan, masing-masing mengenai tubuh Dev. Hal ini membuat semua orang yang menyaksikan keseruan di bawah ini menjadi sangat cemas. Oh, kenapa orang ini begitu bodoh? Dia begitu kuat di alam fusion tingkat ketiga, tapi dia bahkan tidak bisa mencapai alam fusion tingkat kedua. Saya cemas sekali saat melihatnya.
Tendangannya tadi tepat sasaran hanya sedikit ke kiri. Aku benar-benar ingin menjatuhkan orang itu, aku akan pergi. Pukul, kamu hampir mengenainya. Semua orang di bawah berteriak, tapi wajah Gao Qiji memerah dan malu. Dia juga ingin terus bertarung, tetapi serangan cepat tadi menghabiskan banyak energi spiritual di tubuhnya, saat ini dia sudah berkeringat banyak dan terengah-engah. Entah kita bertarung atau tidak, aku harus mengaku kalah. Semua taruhan ini milikku. Dev berkata pada Gao Qiji. Tentu saja aku harus berjuang. Jika aku tidak menghancurkanmu dalam beberapa hari, bukankah itu akan menghina reputasi keluarga Gaoku? Setelah Gao Qiji selesai berbicara, dia terbang dan menendang Dev lagi. Tapi Dev mengulangi trik lamanya, bersandar ke satu sisi untuk menghindari tendangan Gao Qiji. Tapi tepat setelah Dev menghindari tendangan, tangan Gao Qiji yang semula berada di belakang punggungnya tiba-tiba mendorong kedua telapak tangannya ke arah Dev. Dua napas yang sangat dingin datang dengan cepat ke arah Dev. Udara di sekitarnya membeku pada saat ini, dan bunga es putih besar melayang di udara. Dev tidak bisa mengelak dan langsung dibekukan oleh dua udara yang sangat dingin ini. Melihat Dev membeku, Gao Qiji mengangkat bibirnya dan berkata, hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi sekarang. Melihat Gao Qiji menggunakan tangannya, Liu Ruyan berkata dengan marah, kalian, jangan menepati janjimu. Jika kamu tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan tanganmu, kamu akan kalah jika menggunakan tanganmu. Ya, karena kalian berkompetisi, kalian harus memahami aturan kompetisinya. Bagaimana kalian bisa melanggar aturan atasan kalian? Tetua ketiga juga terlihat marah. HMPH, ini disebut perang, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Apapun yang terjadi, aku menang sekarang. Gao Qiji sama sekali tidak menganggapnya serius ketika dihadapkan pada keraguan Liu Ruyan dan tetua ketiga. Meskipun dia mengatakan untuk tidak menggunakan tangannya, dia tidak mengakuinya sekarang, selama dia bisa menang. Bab 2800, kamu kalah. Liu Ruyan dan tetua ketiga sangat marah hingga wajah mereka memerah, dan mereka masih mengkhawatirkan Dev. Meskipun Dev sangat kuat dan tidak takut menghadapi biksu tingkat 5 di alam fusion, Dev sekarang telah membeku. Selama Gao Qiji menamparkan telapak tangannya dengan ringan, tubuh Dev mungkin akan hancur berkeping-keping. Bajingan! Siapa bilang kamu menang? Apakah kamu bahagia terlalu dini? Saat ini, suara Dev terdengar pelan. Gao Qiji tertegun, dan dengan cepat melihat ke arah Dev, dan menemukan bahwa Dev masih membeku, jadi dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya, kamu membeku, bagaimana kamu masih bisa berbicara? Gao Qiji mendekati Dev dan memeriksanya dengan cermat, dia ingin melihat apa yang dikatakan Dev. Aku tidak hanya bisa berbicara, aku juga bisa mengalahkanmu. Setelah mengatakan itu, es di tubuh Dev meleleh dan menghilang seketika, lalu dia ditampar. Gao Qiji berada tepat di depan Dev, mengamati Dev dengan cermat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Frost akan tiba-tiba menghilang, apalagi Dev akan menamparkan wajahnya, jadi tidak ada yang siap mental. Bentak! Tamparan ini begitu kuat hingga langsung menjatuhkan Gao Qiji, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di bawah ring. Gao Qiji berdiri perlahan dan menatap Dev dengan marah, separuh wajahnya sudah merah dan bengkak. Beberapa gigi juga tanggal karena darah yang dimuntahkan oleh Gao Qiji. Sialan, aku akan membunuhmu. Gao Qiji melihat giginya yang rontok dan langsung menjadi marah, dia ingin segera menuju ring dan mengikuti Dev sampai mati. Berani, kamu sudah tersingkir dari ring. Bahkan jika kamu kalah, mengapa kamu masih berani masuk ring? Apakah kamu mencoba membuat masalah di Kabupaten Jialing kita? Ketika beberapa penjaga di sekitar ring melihat ini, mereka segera bergegas, mengarahkan senjata mereka ke Gao Qiji dan berkata, Tuan muda ketiga, jangan impulsif. Saat ini, dua pelayan keluarga Gao bergegas maju untuk menghentikan Gao Qiji. Gao Qiji terlihat marah, lalu melihat ke arah Dev di atas ring dan berkata, Nak, tunggu saja aku akan mengingat wajahmu. Dev tidak menganggapnya serius. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Gao Qiji. Bagaimanapun, orang ini berasal dari ujung utara, ribuan mil jauhnya dari sini. Setelah itu, dia mungkin tidak akan pernah melakukan apapun dengan keluarga Gao lagi. Tuan muda ketiga, ayo pergi dari sini dan bergabung dengan tuan muda kedua secepat mungkin. Pelayan itu berbisik kepada Gao Qiji. Mendengar ini, Gao Qiji berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, memang benar bahwa saudara laki-laki kedua mengabaikan instruksi kakak laki-laki tertua demi 3 gadis bau. Jika dia datang ke Kabupaten Jialing bersamaku, aku tidak akan dipermalukan, apalagi dipukuli. Setelah Gao Qiji selesai berbicara, dia menatap Dev lagi sebelum pergi bersama kedua pelayan itu. Setelah Gao Qiji pergi, Dev menatap ke arah penonton dan berkata, apakah ada orang yang ingin bersaing dengan saya di atas panggung? Saya juga bisa menggunakan hal-hal ini sebagai taruhan. Jika ada di antara Anda yang naik ke panggung dan kalah, saya hanya akan menagih 1 juta koin spiritual.
Jika Anda menang, itu akan menjadi 50 juta koin spiritual dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Dev selesai berbicara, semua orang menjadi gelisah. Semua orang sedikit ketakutan ketika mereka melihat Dev menjatuhkan Gao Qiji dari ring. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa 1 juta koin roh dapat memenangkan 50 juta, dan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah hal yang luar biasa. Terlebih lagi, saat Dev bertarung dengan Gao Qiji barusan, dia berada dalam situasi yang sangat canggung, yang membuktikan bahwa orang ini tidak terlalu kuat, dia mungkin hanya beruntung. Saya di sini untuk meminta nasihat. Saya datang. Aku akan ikut juga. Semua orang bergegas naik ke panggung untuk bersaing dengan Dev. Ketika Dev melihat ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, semuanya berbaris, ayo satu persatu. Setelah selesai berbicara, Dev memandang Liu Ruyan dan berkata, Ruyan, ikuti tetua ketiga untuk menjaga. Siapapun yang naik ke panggung harus membayar 1 juta sebelum mereka bisa naik. Liu Ruyan mengangguk, mengikuti tetua ketiga untuk menjaga pintu masuk ring, dan mulai menyerang. Bersambung.